Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Rahman dari Fakultas Teknik Elektro. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Pendahuluan. Latar belakang. Manusia memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi antar manusia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan bahasa manusia dapat berguna untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam dialek perlu untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku untuk bertukar informasi sehingga perkembangan bangsa tidak terkendala. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dapat diatasi dengan mengetahui sifat, kedudukan, dan peranannya bahasa di Indonesia. Mengetahui hakikat bahasa dalam masyarakat pada umumnya dan di kalangan akademisi berarti memahami secara tepat dan benar sejarah dan penggunaan bahasa tersebut. Peran bahasa sangat penting sebagai mediator pertukaran pengetahuan dan perkembangan bangsa dalam pembangunan. Pembahasan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan yang penting bagi masyarakat dan juga negara. Bahasa Indonesia dapat menyatukan bangsa yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Di dalam fungsi ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa mencapai kesaksian hidup sebagai bangsa yang bersatu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggara administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah, dan 5. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, 4. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Bahasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara. Peran bahasa Indonesia secara umum yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial di lingkungan sekitar, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial.
Menurut Rahayu 2015, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Pada umumnya, bahasa Indonesia menempati dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Suatu kenyataan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. Kepesatan perkembangannya itu perlu diimbangi dengan bahasa yang mampu mewadahinya serta mampu meneruskan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik secara horizontal yang berarti kepada generasi yang sama maupun secara vertikal yang berarti kepada generasi yang akan datang. Menurut Devianti 2017, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Republik Indonesia mempunyai fungsi khusus dengan kepentingan bahasa Indonesia, yaitu A. Sebagai bahasa resmi. Maksudnya, bahasa Indonesia merupakan alat untuk menjalankan administrasi negara. Fungsi itu jelas tampak dalam surat menyurat resmi, peraturan-peraturan, undang-undang, pidato, dan pertemuan-pertemuan resmi. B. Sebagai bahasa persatuan. Maksudnya, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu berbagai suku di Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing memiliki bahasa dan dialeknya sendiri. Maka, dalam mengintegrasikan semua suku tersebut, bahasa Indonesia memainkan peranan yang penting. C. Sebagai bahasa kebudayaan. Maksudnya bahwa dalam pembinaan kebudayaan nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai wadah penampung kebudayaan. Segala ilmu pengetahuan dan kebudayaan harus diajarkan dan diperdalam dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pengantarnya. Pada fungsi kedua ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Meskipun lembaga-lembaga pendidikan tersebut tersebar di daerah-daerah, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Memang ada pengecualian untuk kegiatan belajar mengajar di kelas-kelas rendah sekolah dasar di daerah-daerah. Mereka diizinkan menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar. Di dalam hubungannya dengan fungsi ketiga di atas, yakni alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Sebagai alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya kita. Penutup, kesimpulan, bangsa Indonesia dapat mempersatukan bangsa yang berbeda budaya, ras, dan bahasa. Masyarakat harus memahami status dan peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yang dapat mencerminkan rasa bangga dan kesadaran akan status dan peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga harus berfungsi sebagai alat untuk memungkinkan persatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda.
menjadi satu kesatuan nasional. Di bawah fungsi ini, bahasa Indonesia memungkinkan suku bangsa hidup rukun sebagai satu kesatuan negara tanpa harus melepaskan identitas kebangsaan dan kesetiaan mereka pada nilai-nilai sosial budaya dan bahasa latar belakang daerah yang bersangkutan. Tidak hanya itu, dengan bahasa nasional kita dapat menempatkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Bangsa Indonesia dapat mempersatukan bangsa yang berbeda budaya, ras, dan bahasa. Masyarakat harus memahami status dan peran bahasa Indonesia tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan maupun memiliki makna yang berbeda. Saya Afif Rahman mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah menonton dan mendengarkan presentasi saya. Saya mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera.